Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Jakarta, program studi Seni Broadcasting dan Film. Nama saya Imam Wibawa. Nomor induk PPG saya 2026220040. Saya berasal dari Kota Bandung dan bekerja sebagai guru informatika di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Saya membuat video pembelajaran untuk uji kinerja itu di sekolah mitra, yaitu SMK Negeri 5 Bandung. Hari ini Senin 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya melaksanakan praktik pembelajaran ini di kelas 11 program studi produksi film SMK Negeri 5 Bandung pada mata pelajaran tata kamera, topik analisis exposure dengan menggunakan model PBL. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar bersama saya lagi, gitu ya. Semoga tidak bosan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu kelanjutan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu tentang ISO, shutter speed, dan aperture. Oke, sebelum saya mulai ke pembelajaran, saya mau tanya nih, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget. Yang cowok-cowok deh. Yang cewek-cewek semangat nggak? Semangat. Oke, seperti yang kemarin, kalau kemarin itu saya memberikan pertanyaan sebelum kelasnya dimulai via quiz. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang manual ya. Nah, sekarang
Apakah ada yang mengganggu hari ini, pagi ini? Tidak. Serius? Oke. Alhamdulillah, berarti pesan yang ingin disampaikan kepada guru. Siap ya? Kita mulai dari barisan ini. Kamu pesan yang untuk saya atau guru-guru yang lain gimana? Semangat aja ya. Terus selalu amin. Sudah. Nah, terima kasih. Terus berikutnya ada acara apa? Sudah. Terus saya selalu Oke, terus sudah ya sama-sama. Terus nggak bisa belajar nggak akan bosan. Anak-anaknya selalu seru. Kalau the best lah. Luar biasa Pak, nasihatin Pak Tapi juga bagus lah ya. Memberi motivasi ke saya supaya banyak makanya. apa ini? Terus Di saya mah, saya selalu Pak kerja di kelas P. Apa ya di sini mah bukan anjing, mau diomongin aja. ya, Saya selalu Pak. ya. Oke, terus Oke, dari saya mah semangat terus buat menjalani hidupnya atau menjalani profesinya di sekolah ini, dan tetap semangat untuk terus bisa ngajar kelas PM. Meskipun ya kelas PM itu memang rada-rada jamin kan dari yang lain, cuma dia harus terus semangat. ya oke, terima kasih. Terus Kalau dari saya mah mungkin sama kayak yang lain nih, Bapak tetap semangat, terus ya jaga-jaga kesehatan supaya bisa masuk kelas, supaya bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Jadi jangan diri Bapak aja lah, sehat-sehat. terima kasih. Terus Semoga sehat selalu, sabar, berprestasi, semangat. oke, terus Pokoknya terima kasih kepada Bapak yang udah ngajarin kita gitu. Terus selalu semangat, menjalani kitanya ya jangan bosan-bosan. Terus tetap hati jauh juga. Terus bapaknya sehat-sehat selalu di saat musim pelajaran. kasih. Terus Semangat kerjanya, biar sehat. oke, lanjut. Kasih. Oke, Kak. Kalian sejauh mana kalian tahu tentang ISO, Aperture, dan Center Space? Nah, untuk nanti pelajaran materi selanjutnya kan kita akan membahas tentang segitiga exposure nih. Ada yang tahu tentang Aperture? Oke. Aperture itu apa sih? Jadi aperture itu adalah seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, setelah aperture kita perlu tahu yang namanya ISO. Nah, ISO itu apa sih? Oke, itu. Jadi ISO itu adalah suatu tingkat sensitivitas sensor kamera dalam menangkap cahaya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi aperture-nya udah.
ISO-nya udah. Terus satu lagi apa? Shutter Satu speed. Ada yang tahu shutter speed itu apa? Oke, maka. Jadi shutter speed kecepatan lama dalam menangkap cahaya. Oke, tepuk tangan. Jadi masih ingat ya, materi pelajaran yang kemarin ya. Oke, sebelumnya kalian isi dulu kehadiran udah? Ada yang belum? Yang belum mangga isi dulu. Nah, sekarang materinya tentang segitiga exposure. Segitiga exposure. Kalau misalkan diibaratkan segitiga exposure ini, gitu ya, ada ISO, ada aperture, dan ada shutter speed. Nah, kalau misalkan dianalogikan, gitu ya, segitiga exposure ini kayak kalian masak. Kayak kalian masak itu, misalkan ISO itu garam, terus aperture itu gulanya, terus si shutter speed itu ada asamnya misalkan, gitu ya. Nah, gimana caranya, gitu ya, gimana caranya kalian memadukan semuanya, gitu, ketiga elemen ini dalam mengolah cahaya supaya si cahayanya itu tidak under, tidak over. Tapi kadang-kadang si under atau over itu menjadi salah satu kebutuhan. Misalkan saya pengen si fotonya itu under. Oke, gimana caranya? Bisa ISO-nya yang diatur, bisa shutter speed-nya yang diatur, bisa aperture-nya yang diatur, atau salah satu aja yang diaturnya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang analogi apa ya? Tentang bagian-bagian kamera. Bagian kameranya apa? Anatomi ya? Anatomi kamera. Tapi tiap merek kamera, gitu ya, tiap merek kamera anatominya itu beda-beda. Kamera yang kalian tahu apa aja? Canon, Sony, Nikon, terus Fuji, film, terus Honda, Lumix, terus Samsung ya. Oke, tapi intinya semua kamera itu ada pengaturan untuk ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, semua kamera ada yang namanya mode manual, ada yang namanya mode aperture priority, ada yang namanya shutter priority. Tapi beda-beda. Misalkan di Canon nama aperture priority-nya apa? Misalkan AV. Oke, karena di luar sedang hujan, gitu ya, tidak memungkinkan kita praktek untuk menerapkan segitiga exposure. Nah, sekarang kalian coba di komputernya masing-masing itu buka yang namanya kamera simulator. Nah, kamera simulatornya ini kalian buka aja di Google, kamerasim.com. Kamera sim, bukan sim. Nah, tampilannya seperti itu. Lagi loading. Nah, untuk menerapkan segitiga exposure yang tadi kalian tahu, segitiga exposure itu kan ada ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, secara konsep memang si kamera DSLR, SLR atau mirrorless itu dirancang untuk potret, gitu ya, untuk kalian mengambil gambar. Itu ada mode-modenya, ada mode otomatis,
manual, shutter priority, dan aperture priority. Nah, kali ini kita akan coba nih perbedaan antara shutter priority dan aperture priority sebelum nanti ke manual. Nah, nanti kalian analisis kalau shutter priority itu apa sih keuntungannya atau kelemahannya gitu ya. Nanti kalian analisis, analisisnya itu kerjakannya di PowerPoint ya. Nanti tugasnya kita kumpulkan di Google Classroom. Oke. Nah, kita coba dulu karena tidak bisa praktek secara langsung di luar karena di luar itu hujan, kita gunakan kamera simulator. Nah, kita coba dimulai dari pencahayaan. Nah, pencahayaannya itu mau kayak cerahkah gitu ya, atau gelap. Kita coba dulu yang cerah langsung dari cahaya matahari. Nah, kemudian kita coba jarak nih, jarak 1,8. Biasanya ini masalah lensa. Nah, ini lensanya itu 1,8 meter. Ini di zoom ataukah jaraknya segimana? Coba kalian atur. Kemudian, nah, focal length itu masalah lensa. Nah, lensanya hanya bisa ngezoom sampai 55 mili dan unzoomnya 18 mili. Kita ke bagian tadi, di bagian shutter priority dulu nih. Kita pilih yang TV. Ini tadi kenapa si ISO-nya bisa disetting? Karena memang si shutter priority di sini itu tidak ada bagian yang auto. Jadi kalian coba ISO-nya menyesuaikan. Shutter priority kita akan coba mulai dari yang terlambat, jangan yang terlalu lambat, tapi kita mulai 1/4. 1/4 kalau misalkan dilihat dari exposure compensation-nya itu terlalu over ya. Jadi si panelnya ini menunjukkan kedua terlalu over. Apa sih yang perlu kita rubah? Nah, karena tadi si lingkungannya terlalu cerah, si ini sunny gitu ya. Dan kita ingin tetap si kondisinya cerah di cahaya alami. Coba kita shutter speednya dinaikin sampai, nah, compression-nya di tengah, tidak over dan tidak under. Coba kita snap foto. Oke, kalau kita zoom, gitu ya, kalau kita zoom, si baling-baling ini, mainan ini terlalu lambat, jadi tidak freeze, jadi nampak seperti bergerak. Oke, kita return ke viewfinder. Oke. Kemudian kita coba gimana
itu freeze, mau mainannya ataupun orangnya. Kita naikkan shutter speednya. Ini masih di tengah-tengah. Kita coba 1/25 dulu aja. Nah, oke, 1/25 ini masih lambat, terlalu lambat. Ini kita coba lagi. Naikkan shutter speednya ke 200. Naik lagi. Disimpan kamera ke kasih bapak. Oke, nampak. Yang shutter priority dulu nih. Kita pilih yang TV. Shutter priority. Ini tadi kenapa si ISO-nya bisa disetting? Karena memang si shutter priority di sini itu tidak ada bagian yang auto. Jadi kalian coba ISO-nya menyesuaikan. Shutter priority kita akan coba mulai dari yang terlambat, jangan yang terlalu lambat, tapi kita mulai 1/4. 1/4 kalau misalkan dilihat dari exposure compensation-nya itu terlalu over, terlalu over ya. Jadi si panelnya ini menunjukkan mata dua terlalu over. Apa sih yang perlu kita rubah? Nah, karena tadi si lingkungannya terlalu cerah, si ini sunny gitu ya. Dan kita ingin tetap si kondisinya cerah di cahaya alami. Coba kita shutter speednya dinaikin sampai compression-nya di tengah, tidak over dan tidak under. Coba kita snap close off. Oke, kalau kita zoom gitu ya, si baling-baling ini, mainan ini terlalu lambat, jadi tidak freeze, jadi nampak seperti bergerak. Oke, kita return ke viewfinder. Oke, kemudian kita coba gimana caranya si anak ini fotonya itu freeze, mau mainannya ataupun orangnya. Kita naikkan shutter speednya. Ini masih di tengah-tengah. Kita coba 1/25 dulu aja. Nah, oke, 1/25 ini masih lambat, terlalu lambat. Ini kita coba lagi. Naikkan shutter speednya ke 200. Naik lagi. Disimpan kamera ke kasih bapak. Oke, nampak. Kalian analisis tadi efeknya gimana?
betul. Itu bisa di HP ataupun di komputer kalian masing-masing. Nah, silakan. Baru ada 9. Baru ada 9. Oke, 20 orang. Kita mulai ya. Betul. Widowo. Oke, dikalahkan oleh Coba.